Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 165. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan kalau ternyata Higuruma Hiromi mampu menggunakan teknik domain expansion. Tapi tentu saja bukan domain expansion seperti yang kalian kenal, melainkan domain expansion versi lama. Karena terungkap, ternyata dahulu teknik domain expansion ini bukanlah teknik tingkat tinggi seperti sekarang. Lalu berikutnya di sisi lain, Yuji berakhir terjebak di dalam domain Higuruma. Dan dengan segala aturan juga permainan yang ada di sana, karena gagal memenangkan permainan dalam domain Higuruma, Yuji pun menerima hukuman di mana energi kutukan miliknya dirampas oleh Shikigami Judgment. Dan Higuruma pun mulai menghajar Yuji. Oke, masuk pada chapter terbaru, melanjutkan dari chapter sebelumnya. Di sini panel pertama dibuka dengan sebuah informasi lebih detail mengenai Higuruma. Jadi disebutkan saat ini Higuruma berumur 36 tahun. Sepanjang perjalanan karir hidupnya di dunia akademis maupun sebagai pengacara, Higuruma bisa dibilang merupakan seorang jenius karena dirinya dapat melalui berbagai tugas sebagai pelajar maupun pengacara dengan mudah. Namun disebutkan juga kalau bakat Higuruma yang paling bersinar sebenarnya adalah bakat untuk menjadi seorang dukun. Jadi dijelaskan ketika Higuruma pertama kali mendapatkan teknik kutukannya, Higuruma dapat dengan cepat memahami dan mempelajari kekuatan yang ia dapatkan. Bahkan disebutkan kalau Higuruma menggunakan metode reverse engineering terhadap kemampuannya untuk semakin memperdalam pemahaman yang ia miliki. Sampai akhirnya Higuruma pun menemukan cara dan mampu menggunakan teknik domain expansion. Yang gilanya, Higuruma melakukan semua hal tersebut dari pertama ia mendapatkan teknik kutukan sampai dirinya menguasai domain expansion, itu hanya memakan waktu 12 hari saja. Tanpa melatih diri sedikit pun, dengan bermodalkan kecerdasannya, Higuruma mampu menguasai salah satu teknik andalan para shaman tersebut, domain expansion. Dan lalu berikutnya, dijelaskan juga dalam 12 hari itu, Higuruma bisa dikatakan sudah setara dengan seorang penyihir Jujutsu kelas 1. Diketahui sebelum dirinya masuk ke dalam koloni, Higuruma telah banyak memusnahkan roh terkutuk yang ada. Dan setibanya di dalam koloni, Higuruma kurang lebih berhasil mengalahkan 20 penyihir Jujutsu yang menyerangnya. Dan yap, jadi itulah proses bagaimana Higuruma menjadi kuat dan juga alasan mengapa dirinya bisa memiliki 100 poin. Dengan fakta tersebut, sepertinya Higuruma ini bukanlah psikopat yang gila tarung. Karena seperti yang disebutkan di atas, Higuruma hanya mengalahkan orang yang menyerangnya saja. Yang artinya Higuruma tidak bisa disebut sebagai orang jahatnya di sini. Oke, berikutnya kembali ke timeline saat ini. Di sini Higuruma cukup terkejut karena Yuji bisa bangkit kembali setelah menerima serangan telaknya. Di sini Higuruma juga bergumam kalau hukuman penyitaan biasanya adalah membuat si target tak bisa menggunakan teknik kutukannya. Tapi melihat Yuji yang tak bisa menggunakan energi kutukannya, Higuruma pun menduga kalau Yuji tidak memiliki teknik kutukan. Sehingga hukumannya pun berubah menjadi tidak memperbolehkan Yuji untuk menggunakan energi kutukan. Tapi di sisi lain, dengan fakta tersebut Higuruma semakin dibuat terkejut lagi. Karena artinya, sedari tadi mereka bertarung, Yuji hanya menggunakan murni kekuatan fisik saja. Menurut dari pengalaman Higuruma, ketika seorang pengguna teknik kutukan kehilangan teknik kutukan mereka, kendali mereka terhadap energi kutukannya pun juga ikut berantakan. Maka dari itu, biasanya Higuruma dapat mengalahkan musuh-musuhnya hanya dalam satu kali hantaman saja. Tapi di sini, Yuji yang bahkan tak bisa menggunakan energi kutukan, mampu mengimbangi Higuruma dengan cukup baik sejauh ini. Menyadari hal tersebut, Higuruma pun beranggapan kalau ia meremehkan Yuji sedikit saja, dirinya lah yang akan balik ditumbangkan. Dan yap, kali ini Higuruma pun berniat untuk secepat mungkin menghabisi Yuji. Selanjutnya pertarungan pun berlanjut kembali. Di sini Yuji benar-benar dapat memberikan perlawanan yang cukup keras pada Higuruma. Tapi pada akhirnya dengan menggunakan palunya yang menjadi besar, Higuruma berhasil menghantam Yuji dengan telak. Tapi gilanya, Yuji masih mampu menahan serangan tersebut. Higuruma kembali semakin dibuat terkesan. Higuruma bergumam kalau dirinya serasa melawan boneka yang tidak bisa hancur. Tapi terlepas dari sanjungan tersebut, di sisi lain Yuji juga tidak sedang santai-santai saja. Di sana Yuji sudah berada di ujung tanduk sedang menahan serangan Higuruma. Di tengah kondisi tersebut, Yuji berpikir keras untuk mencari kelemahan teknik milik Higuruma ini. Karena dengan kemampuan yang se-OP ini, menurut Yuji pasti ada semacam limitasi atau syarat yang juga mengikat Higuruma. Dan yap, akhirnya Yuji pun menemukan sebuah celah. Berhubung kemampuan Higuruma ini berbasis pengadilan, Yuji pun meminta untuk melakukan pengadilan ulang. Dan tak pakai lama, meskipun mereka sedang di tengah pertarungan, kedua belah pihak langsung dikembalikan ke dalam domain Higuruma.
Sementara itu di sini juga dijelaskan setiap terdakwa yang dinyatakan bersalah oleh judgment, sang terdakwa dapat mengajukan pengadilan ulang sampai 2 kali, dengan catatan sebelumnya si terdakwa tidak mengakui kesalahannya. Nah di sini gokilnya lanjut cerita, judgment pun kembali memberikan tuduhan pada Yuji, di mana judgment mengatakan tuduhannya Yuji dicurigai sebagai orang yang melakukan pembunuhan massal dalam insiden Shibuya. Yap, benar-benar telak sekali tuduhan judgment di sini karena Yuji langsung dihadapkan dengan dosa terbesarnya. Dan yap, setelah mendengar tuduhan tersebut, tak lama kemudian dengan wajah penuh rasa bersalah, Yuji pun mengakui hal tersebut kalau dirinya lah yang menyebabkan pembunuhan massal di Shibuya terjadi. Sementara Higuruma terlihat terkejut dengan pernyataan tersebut, Shikigami Judgment langsung menjatuhi hukuman mati pada Yuji dan chapter pun berakhir di sana. Oke, di akhir Mimin akan sedikit membahas tentang Yuji versus Higuruma ini, khususnya bagian terakhir. Di sini meskipun Yuji dengan cerdasnya mampu menemukan celah dari kemampuan Higuruma, tapi pada akhirnya bukannya memberikan kesempatan bagi dirinya untuk melawan balik, Yuji malah memperburuk keadaan. Di sini Yuji dihadapkan dengan kesalahan atau mungkin lebih tepatnya rasa bersalah terbesar Yuji, yaitu pembunuhan massal di Shibuya. Tentu saat ini Yuji memiliki dua pilihan lain selain mengakui kesalahannya. Yang pertama, Yuji bisa diam atau Yuji bisa membantahnya. Yang mana menurut Mimin, Yuji bisa saja dan seharusnya membantah tuduhan tersebut. Mengingat pengadilan dalam domain Higuruma ini cukup adil, sepertinya Yuji dapat lolos dari tuduhan tersebut jika dirinya mengatakan kalau Sukuna lah yang menyebabkan pembunuhan massal itu. Tapi pada akhirnya, mengingat sifat Yuji yang seperti kalian tahu, untuk hal tersebut Yuji tidak bisa berbohong karena insiden itu juga merupakan penyesalan terbesar bagi Yuji. Dan yap, berikutnya Yuji pun dijatuhi hukuman mati oleh judgment. Apakah yang akan terjadi pada Yuji? Apakah Yuji masih bisa melawan? Sebelumnya disebutkan kalau si terdakwa bisa mengajukan pengadilan ulang hingga 2 kali, dengan catatan sebelumnya si terdakwa tidak mengakui kesalahannya. Tapi berhubung saat ini Yuji dengan tulus mengakui kesalahannya, itu artinya Yuji sudah tidak memiliki cara untuk mengatasi keadaan saat ini. Ya, kita tunggu saja di chapter yang akan datang sebenarnya seperti apa hukuman mati dari judgment ini dan akan bagaimanakah nasib Yuji nantinya. Lalu terakhir, hal menarik lainnya di sini menurut Mimin, yaitu akan seperti apakah reaksi Higuruma setelah mendengar pernyataan Yuji tersebut, karena di sini hanya diperlihatkan sekilas saja kalau Higuruma dibuat terkejut. Yang membuat hal ini menarik menurut Mimin, sejauh ini kesan Higuruma pada Yuji, mungkin Higuruma hanya menganggap Yuji sebagai berandalan biasa saja yang berusaha mengambil poinnya. Tapi tentu mendengar kalau Yuji adalah penyebab dari insiden Shibuya, seharusnya pandangan Higuruma terhadap Yuji akan berubah. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.